قلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid Al-Barakah, Masjid Jami' ya. Ada jami'nya? Masjid Raya atau Jami'? Masjid Jami' Al-Barakah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di Turki Jami' itu musalla. Jadi kalau mau nyari musalla di pojokan hotel cari Jami'. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita akan mengupas soal teologi puasa. Bagaimana puasanya para ahli tasawuf, bagaimana puasanya agama-agama terdahulu, dan seperti apa puasanya umat Islam, sejarahnya, dan sampai saat ini. Itu yang akan kita kupas dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kurang lebih kurang dari 45 menit ya, insyaallah. Seperti biasa, Bapak Ibu sekalian, bagaimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah, cerah semuanya ya. Saya lihat wajahnya bersinar, alhamdulillah, sinar surga insyaallah. Selain sinar juga sinar lampu. Kita berdoa sebelum memulai kajian ini. Yang sakit semoga Allah sembuhkan sakitnya, baik di rumah maupun di rumah sakit atau dimanapun. Saudara-saudara kita, famili kita, tetangga kita, semoga Allah sembuhkan
dengan keadaan yang sempurna, kembali pulih paripurna, dan dijadikan sakitnya sebagai penggugur dosa. Yang punya hajat, apapun hajat kita, semua kita punya hajat, yang kecil, yang besar, yang tua, yang muda, semua punya hajat kepada Allah. Semoga Allah kabulkan semua hajat-hajat kita. Yang punya hutang, semoga Allah lunasi semua hutang-hutang kita. Yang sedang punya tujuan apapun, bisnis apapun atau yang lainnya, mudah-mudahan Allah kabulkan semua permohonan-permohonan kita. Dan yang terpenting adalah mudah-mudahan kita terus bermohon kepada Allah, ya Rabb, jadikan kami ini semua menjadi hamba-hambamu yang istiqamah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga berdoa wabil khusus kepada kedua orang tua kita yang masih ada, semoga Allah panjangkan usianya dalam ketaatan kepada Allah. Kita semua di sini yang hadir, sebelah kanan, sebelah kiri, depan, ini sudah orang tua semua ya, bahkan ada yang sudah melebihi usia Rasulullah. Orang tua kita 78. Usia berapa? Kakek? Berapa? 90. Masya Allah. Tapi masih sehat. Katanya masih kuat nanjak ya. Tapi masih kuat nanjak, Masya Allah ya. Subhanallah. Ya, semoga kita diistiqomahkan kepada jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Itu yang penting. Dan kita juga terus sisipkan dalam setiap doa kita, ya Allah, kapanpun dimanapun Engkau akan wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah, wafatkan kami dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan wafatkan kami nanti, kumpulkan kami ya Allah bersama para syuhada, para salihin dan para nabi-nabimu. Allahumma amin ya rabbal alamin. Anak-anak kita, cucu-cucu kita mudah-mudahan menjadi generasi yang saleh dan salihah, menjadi generasi Qur'ani yang kelak nanti memperjuangkan agama, bangsa dan negara. Ala hadhihin niyyah wa la kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa syai'un lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadirin jemaah Masjid Jami' Al-Barakah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di Ahad ini kita sudah memasuki pekan terakhir di bulan Sya'ban ya. Sudah tanggal 25. Iya betul ya? Ya, ingat? Sya'bannya sudah kurang, atau Ramadan kurang dari 1 pekan lagi, insya Allah. Ramadan kalau tidak meleset, tanggal 1 Ramadan tanggal berapa? 2 April. Iya, 2 April yang sudah menetapkan, karena memang metode hisab ya, Muhammadiyah sudah menetapkan tanggal kepastiannya. Untuk pemerintah belum ya, masih menunggu sidang isbat. Mungkin sidang isbatnya juga antara tanggal 1 atau tanggal 2 itu. Baik hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi katakan Ramadan ini syahrul mubarak, syahrun azimun, bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Siapa yang menyambut di dalamnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kebahagiaan-kebahagiaan kepada kita.
Maka sambutan kita kepada Ramadan adalah marhaban ya Ramadan, marhaban ya syahr Ramadan, marhaban ya syahr siyami, marhaban ya syahr Ramadan. Nah, sambutannya adalah marhaban. Padahal dalam bahasa Arab sambutan selamat datang itu juga ada istilah ahlan wa sahlan. Kalau tamu biasa ahlan wa sahlan. Tapi kalau nyambutnya dengan tamu agung, tamu yang datang itu istimewa, maka ada redaksi yang lain yang lebih pas. Redaksi itu adalah marhaban. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya. Marhaban itu seakar kata dengan rohaba, atau ada juga yang mengistilahkan tarhib ya, tarhib Ramadan seakar kata dengan rohaba, seakar kata dengan marhaban. Apa arti marhaban atau rohaba? Rohaba itu artinya membuka hati, membuka dadang dengan lapang, dengan tulus, dengan ikhlas, membuka dengan kegembiraan gitu ya. Jadi di akhir Sya'ban ini mari kita menyambut Ramadan dengan penuh gembira, dengan lapang dada, dengan tanpa hati yang pernah terluka hilangkan. Mungkin pernah kesel sama tetangga, sama suami, sama istri, hilangkan. Apanya yang dihilangkan? Jangan istrinya, jangan suaminya. Yang dihilangkan adalah kekesalannya. Maka marhaban itu Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menyambut dengan dada yang lapang. Bunda-bundaku, kalau masih ada pernah punya salah, segera minta maaf. Kalau ada yang mengganjal pernah belum memaafkan orang lain, maka sebelum diminta maaf, kita insyaallah sudah memaafkan. Sudah semuanya? Insyaallah. Mungkin ada yang pernah nipu apa segala macam. Dah lapangkan hatinya biar kita ketemu dengan Ramadan. Insyaallah Ramadan kita menjadi Ramadan yang penuh berkah. Kalau masih ada ganjalan-ganjalan hati, maka mulai hari ini menjelang Ramadan ini kita bermohon kepada Allah. Kalau dosanya kita kepada Allah, kita cukup minta maaf sama Allah, minta ampun sama Allah, istighfar sama Allah, selesai. Tapi kalau kita punya salah kepada sesama manusia, maka Allah menunda ampunannya sebelum orang yang kita sakiti memaafkan kita. Maka masih ada waktu 4 atau 5 hari ini, mari kita sama-sama memaafkan. Jamaah Masjid Al-Barakah saling memaafkan. Mungkin dulu pergantian DKM ada dongkol dan lain sebagainya, ya, ada yang dipasang lagi menjadi anggota DKM, ada yang tidak, maafkan. Ada tetangga saling tidak tegur sapa, maafkan. Suami tidak tegur sapa dengan istrinya, maafkan. Itulah marhaban. Setuju? Ini pada khusyuk semua, khusyuk mendengarkan saya apa khusyuk yang lainnya? Baik, Bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puasa bagi umat Islam itu memiliki sangat makna yang sangat dalam ya, sangat dalam, bahkan mendalam ya. Kenapa puasa itu adalah penghambaan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai Allah dalam hadis qudsinya, as-saumu li wa ana ajzi bih. Puasamu itu adalah untukku dan aku sendiri yang akan memberikan pahalanya. Luar biasa. Ya, ini pernyataan Allah dalam hadis qudsi. Hadis qudsi itu hadis atau pernyataan dari Nabi, tetapi firman Allah ya. Firman Allah yang disampaikan oleh Nabi itu adalah hadis qudsi. As-saumu li, kata Allah, puasamu itu adalah untukku, wa ana ajzi bih, dan aku sendiri yang akan memberikan ganjarannya. Ini berbeda dengan amalan yang lain. Zakat kita untuk kita ya, haji kita yang luar biasa untuk kita, lalu kemudian sholat kita juga untuk kita,
Tetapi begitu puasa, kata Allah, as-saumu li, puasamu itu adalah untukku, wa ana ajzibih, dan aku sendiri yang akan memberikan pahalanya. Masya Allah. Puasa itu bukan hanya memerlukan peran fisik, tetapi kesehatan batin, bahkan menyempurnakan batin menjadi hamba yang bertakwa, ya. Jadi ada orang yang berpuasanya puasa fisik doang. Kata Nabi, kam min shaimin laisa lahul jaza illal ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa karena puasa fisik saja. Dia menahan lapar saja, haus saja, dahaga saja. Tetapi laisal jaza, tidak dapatkan pahala. Kenapa? Karena puasanya sekedar puasa niat. Ada juga istilahnya puasa gendang, ya. Dulu mungkin zaman-zaman jahiliyah dulu, ya. Zaman-zaman dulu puasa gendang itu depannya puasa, tengahnya bolong. Nanti begitu menjelang akhir Ramadan puasa lagi dia. Tutup gendang, ya. Biasanya yang model begini ini sholat idnya paling depan. Udah begitu sholat idnya paling depan lagi. Masya Allah. Jadi bukan hanya fisik tetapi batin juga, semua diolah. Olah hati, olah rasa, olah raga, olah jiwa, olah fisik juga ada pada Ramadan, pada puasa. Maka Ramadan kita atau puasa kita menjadikan kita menjadi orang yang bertakwa. Takwa itu artinya imtithalul awamir wajtinabun nawahi, menjalankan perintah Allah, menjauhi semua yang dilarang Allah. Dalil puasa tadi sudah saya bacakan Bapak sekalian, puasa Ramadan kita, dan ini sudah diulang-ulang oleh sekian banyak para guru-guru kita. Ini di ayat 183. Ayat 183 di surah Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi puasa kita, puasanya umat Islam, bukan hanya puasa yang pertama kali, tetapi kama kutiba alal ladzina min qablikum, umat-umat terdahulu pun sudah menjalankan ibadah puasa. La'allakum tattaqun, ya, mudah-mudahan menjadi pribadi orang yang bertakwa. Ini makna puasa Bapak sekalian. Ramadan itu dari kata Ramadhan, artinya membakar. Ya, Ramadan bulan pembakaran. Apa yang dibakar? Pembakaran dosa-dosa, kesalahan-kesalahan. Ya, dengan apa? Dengan melakukan puasa, salat, amaliyah lainnya. Maka bulan Ramadan juga diartikan bulan yang panas, terik, ya, bertemperatur tinggi, melebur untuk ditempa menjadi manusia yang sempurna dan bertakwa. Pisau itu tidak langsung jadi pisau yang tajam atau golok yang tajam, tapi harus ditempa oleh palu godam yang sangat besar, harus diasah, harus yang tadinya bulat digepengin dulu, ya, harus dimasukin ke api yang panas, itu ya, api yang sangat panas sehingga jadilah pisau yang sangat tajam atau golok yang sangat tajam. Nah, seperti itu juga Ramadan. Kita semua ini pasti punya dosa. Kullu bani Adam khatta'un. Setiap kita semua, saya, Bapak Ibu sekalian, punya dosa. Tetapi sebaik-baik orang yang berdosa, wa khairul khatta'in, kata Nabi, at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang berdosa, dia melakukan pertaubatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana the power of Ramadan dulu, Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dulu perang Badar juga terjadi di bulan Ramadan, ya. Di bulan Ramadan itu Masya Allah, ya. Antara kaum muslimin dengan Rasulullah, ya, dengan pasukan Quraisy yang saat itu dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb, ya. Lalu kemudian di bulan Ramadan juga Nabi menaklukkan atau umat muslimin menaklukkan kota Makkah, sekaligus menghapus pemujaan berhala dalam Ka'bah dan sekitarnya. Jadi dari 14 abad yang lalu, Bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kekuatan Ramadan dahsyat, dan yang tadinya meskipun kita berpuasa tetapi semangatnya, Bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetapi semangatnya semangat puasanya, maka kata Nabi, ya, roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Jadi demikian hebatnya pertempuran perang Badar itu, kata Nabi, roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kami atau kita ini telah kembali dari jihad yang kecil. Coba, jihad yang luar biasa, yang berkecamuk, yang luar biasa, dari 300 orang melawan 1000 orang, 3-1 berarti. Umat Islam 300, orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy 1000, 1-3. Tetapi di perang Badar itu Nabi dan umat muslimin menang, ya. Itu masih dikatakan jihad kecil, kata Rasulullah. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, masa sedemikian hebatnya, berkecamuknya perang Badar engkau katakan sebagai jihad kecil? Lalu apa jihad yang besar itu, kata para sahabat? Jihad yang besar itu adalah jihadun nafs, memerangi hawa nafsu, itu adalah jihad yang paling besar. Masya Allah, yaitu the power of Ramadan. Jadi kalau Ramadan ini malas-malasan, itu tidak ada rumusnya. 17 Ramadan, 17 Agustus itu juga terjadi di bulan Ramadan, ketika ketika Indonesia merdeka, Masya Allah. Itu juga terjadi di bulan Ramadan. Jadi luar biasa. Ini dari sisi sejarahnya, Bapak sekalian dimuliakan Allah. Dulu sebelum turunnya ayat 183 tadi, yang ini, umat Islam belum punya syariat untuk berpuasa, ya. Ini sejarah puasa Ramadan, ya. Jadi belum punya syariat secara khusus, baru mengikuti seperti puasanya orang-orang Yahudi. Ketika di bulan Asyura, ya, maka Nabi melihat orang-orang Yahudi pada berpuasa. Ketika ditanya, ya wahai orang-orang Yahudi, kenapa engkau berpuasa? Karena di Asyura ini Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Ya, Nabi Musa mau menyeberang ke lautan itu di bulan Asyura, di Muharram, ya, di Muharram, ya. Di hari Asyura dan 10 Muharram. Nah, ketika Nabiullah Muhammad SAW melihat orang-orang Yahudi berpuasa, oh kalau begitu itu juga Nabi kami, ya. Maka kata Rasulullah SAW juga mewajibkan kepada umat Islam untuk berpuasa. Dan ini juga menjadi olok-olok jadi dari orang-orang Yahudi. Oh, puasanya Nabi, puasanya Muhammad, ikut-ikut kami. Nah, gitu. Ikut-ikut kami. Karena belum punya syariat sendiri, masih mengikuti syariatnya orang-orang Yahudi. Maka turunlah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka syariat puasa setelah Nabi hijrah, 2 tahun setelah Nabi hijrah, maka turunlah ayat tentang puasa di bulan Sya'ban ini, ya, di bulan Sya'ban. Nah, begitu sejarahnya Bapak Ibu sekalian. Begitupun ketika Nabi sholatnya dulu sebelum menghadap kiblat itu ke Baitul Maqdis. Baitul Maqdis di mana? Di Palestina, ya, di Palestina. Itu juga menjadikan olok-olok orang-orang
penganut agama terdahulu. Oh, Muhammad belum hanya ngikut-ngikut kami gitu. Maka turunlah ayat fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ketika Nabi berada di rumah sahabatnya lagi sholat duhur, ada yang meriwayatkan lagi sholat duhur, lalu 2 rakaat masih menghadap ke Palestina, ya, ke Palestina. Lalu kemudian turun ayat tadi, 2 rakaat berikutnya Nabi berbalik menghadap ke kiblat, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka semenjak saat itu umat Islam tidak lagi berkiblat ke Palestina, ya, ke Baitul Maqdis, tetapi berkiblatnya ke Baitullah karena olok-olok mereka, ya, karena olok-olok mereka. Ya, sama seperti puasa tadi. Dulu Nabi belum punya syariat tersendiri, masih ngikutin orang puasa Asyura, Nabi puasa. Ya, karena alasannya menghormati Nabiullah Musa sebagai nabi mereka, nabinya orang Yahudi. Oh, kata Rasulullah, ini juga nabi kami juga menjalankan puasa. Dari itulah kemudian Nabi diolok-olok, maka turun ayat tadi. Begitupun ketika Nabi menghadap kiblat, sebelum menghadap kiblat ke Baitul Maqdis, ya, kemudian Nabi diolok-olok lagi, turunlah ayat fawalli wajhaka syatral masjidil haram, di mana disitulah disyariatkan kita untuk menghadap kiblat, ya. Maka kalau kita haji, kita umroh, ada namanya masjid kiblatain, 2 kiblat. Disitulah tempat Rasulullah menerima wahyu fawalli wajhaka syatral masjidil haram, di rumah salah satu sahabatnya. Maka karena bersejarah, maka dijadikanlah masjid namanya masjid kiblatain. Kiblatain itu artinya 2 kiblat, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sudah tadi dijelaskan. Ini puasanya umat-umat terdahulu, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasanya orang-orang yang terdahulu, ya. Ya, kita lihat misalnya para pakar perbandingan agama misalnya, bahwa orang-orang Mesir kuno, ya, sebelum mengenal agama-agama samawi sudah mengenal puasa. Praktek puasa mereka beralih dari Mesir kuno, lalu kemudian ke orang-orang Yunani, ya, ke orang-orang Romawi, mereka juga sudah mengenal puasa, ya. Lalu dikenal juga oleh penyembah-penyembah bintang, ya, Zoroaster, ya. Lalu agama Buddha juga sama, Yahudi juga sama, Kristen juga sama. Ternyata puasanya, puasa yang kita lakukan, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tahun yang kedua Hijriah, itu juga sudah dijalankan puasanya oleh umat-umat terdahulu, meskipun syariatnya berbeda, ya, tapi praktek puasanya sudah dilaksanakan oleh mereka. Ya, maka Ibnu Nazim dalam kitabnya Al-Fihris, ya, menjelaskan bahwa agama para penyembah bintang atau yang dikenal dengan as-sabiun itu berpuasa 30 hari dalam setahun. Tuh, hampir sama dengan muslim. Penyembah bintang saja berpuasa, ya. Lalu kemudian selain itu ada juga puasa sunnah 16 hari. Ada juga puasa 27 hari. Nah, itu dilakukan atau mereka melakukan puasa itu dalam rangka penghormatan kepada bulan, bukan untuk Allah, tetapi untuk bulan, untuk bintang Mars, ya, sebagai bintang nasib kepada matahari dan seterusnya. Itu penyembah bintang atau as-sabiun dalam Al-Qur'an itu. Di dalam Kristen juga ternyata ada, bisa dilihat di kitab Matius. Wah, itu hafal itu, ya. Di situ disinggung, dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik, dan seterusnya. Ya, Kristen Ortodok itu misalnya puasanya setiap hari Rabu dan hari Rabu dan Jumat. Ya, lalu bagaimana puasanya tradisi yang lain? Umat Hindu, umat Buddha juga sama, ya. Ada upawasa, ya, diterjemahkan dengan mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, agama Hindu puasanya dikala hari raya tiba misalnya, ya, gitu, ya. Ada juga puasanya di hari tertentu, ya,
yang dilakukan puasa di hari tertentu di setiap bulannya itu, atau paling tidak di apa namanya, di Hindu itu dikenal ada hari Nyepi ya, hari Nyepi itu mereka juga sesungguhnya melaksanakan puasa dengan syariat yang berbeda. Di Buddha juga sama itu. Kita lihat misalkan di Encyclopedia of Buddhism ya, Siddhartha itu pernah berpuasa di bawah pohon Rajayatama hingga tubuhnya kurus kering. Bahkan di tradisi-tradisi mereka ada yang bertapa berhari-hari tidak makan tidak minum. Ya, kalau dalam Islam kan tidak menyiksa, karena puasa kita sesungguhnya mengganti jam saja kan. Biasa sarapannya jam berapa, Bapak Ibu sekalian? Nah, ini kita mau sarapan nih, jam berapa nanti? Jam 6 atau jam 7 ya, jam 7. Lalu kemudian ada makan siang jam 12-an kira-kira, ada makan malam lagi. Cuman digeser aja ke jam 4, sarapan paginya jam 4. Lalu kemudian makan malamnya di jam 6 atau di bedug maghrib ya. Maka acara paling favorit ketika Ramadan adalah menunggu bedug. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah, begitu dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung minum Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, alhamdulillah. Oh kok minum, kata ibunya. Itu sudah beduk, sudah adzan. Oh itu kan adzan asar. Kok sama aja adzannya? Ya adzan ya sama aja kan. Ya itu tradisi Hindu Buddha. Tradisi Yahudi juga sama Bapak Ibu sekalian. Ya mereka menjalankan juga puasa. Ya nanti di sini bisa lihat. Nah Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di tradisi Yahudi mengenal selama 40 hari. Oh, puasanya lebih lama itu ya. Lebih lama puasanya. Lalu ini puasa tradisi yang tadi sudah kita jelaskan bahwa puasa kita disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat 183 di surah Al-Baqarah, itu turun di tahun kedua Hijrah. Nah, hadisnya dasari puasa kita dengan iman ya. Bukan hanya yang manis-manis saja. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang puasa Ramadannya karena iman dan ikhlas mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni segala dosa-dosa yang telah lalu. Masya Allah, ghufira lahu ma taqaddama, yang lalu sudah diampuni oleh Allah dengan dasar imanan wahtisaban ya. Imanan wahtisaban, dasarnya iman. Kalau bukan iman dasarnya nggak bisa puasa itu. Maka ada kita kenal jam 4 kita buka. Jam 4 bukan jam 4 kita sahur, ikut sahur. Waktu sahur ikut sahur ya. Waktu buka ikut buka juga. Tapi nanti di jalan-jalan kita saksikan kakinya ada, badannya ada, kepalanya hilang. Di warung-warung ya, naudzubillah min dzalik. Ya, kita husnudzon saja bisa jadi itu karena musafir. Ya, karena iman. Kalau bukan karena iman nggak bisa. Amalan mana yang hanya kita dan Allah saja yang tahu? Puasa, Pak. Coba Pak Haji Soni ini malamnya jam 4 misalnya puasa dia, ikut sahur, bergaul dengan kita juga ngeludah mulu gitu. Wah, puasa nih. Tapi yang tahunya siapa? Hanya Pak Soni dengan Allah. Setelah itu nggak tahu kita. Ya, setelah itu nggak tahu kita apakah puasa atau tidak. Yang tahu adalah kita dan Allah Subhanahu wa taala. Itulah hebatnya puasa. Maka jangankan yang haram Bapak Ibu sekalian.
Perhatikan, jangankan memakan yang haram, yang halal saja kita tidak makan karena Allah berkehendak jangan makan. Jadi kalau hari ini ada yang korupsi, sesungguhnya kalau puasanya benar pasti tidak akan korupsi. Ya, kalau selama ini ada orang yang berbohong, kalau kita puasanya benar, imanan wahtisaban, semestinya dengan pendidikan puasa ini kita akan terkikis menjadi orang-orang yang tidak akan berbohong. Masya Allah ya. Kalau puasanya benar, tidak mungkin kita akan memakan harta haram. Kalau makan bangkai jelas haram, memakan daging babi jelas haram, mencuri jelas haram. Ini mah yang jelas-jelas halal ya. Tempe halal enggak? Halal. Nasi uduk halal. Terus ada apa lagi nanti sarapannya? Bubur ayam halal? Halal. Kapan? Nanti nunggu maghrib ya. Nanti nunggu maghrib. Halal nggak dimakan di siang hari? Di hari yang lain, di bulan yang lain? Halal. Tapi begitu Ramadan, yang halal saja kita tidak makan karena Allah syariatkan jangan makan. Masya Allah, dahsyat luar biasa. Inilah filosofi dari puasa. Kalau memakan makanan yang halal, yang haram, ya. Dulu pernah saya gambarkan di sini bagaimana ketika Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan sekelompok manusia yang ramai-ramai memakan daging bangkai, padahal di sampingnya ada daging yang lezat, yang bergizi, ya, ada rendang, kira-kira gitu ya, ada semur, ya, ada gulai. Yang dimakan dagingnya daging busuk sudah berulat, bau pula. Loh, Nabi tanya dong, ya Jibril, ini umat model gimana yang begini ini? Kata Jibril, ya Muhammad, ini gambaran umatmu yang sudah ada daging yang halal di rumah, masih cari daging yang busuk di tempat yang lain. Ya, begitu Bapak sekalian dimulakan Allah. Sudah ada istri di rumah halal, tapi naudzubillah min dalik, di luaran sana masih mencari yang busuk. Naudzubillahi min dalik. Itu hebatnya puasa kita ya, puasa kita. Maka di awal tadi marhaban, kita sudah bersepakat marhaban ya Ramadan. Kita menyambut Ramadan dengan penuh gembira hati. Kita menyambut Ramadan dengan penuh dada terbuka. Ya, sudah memaafkan kesalahan orang lain, kita pun minta maaf kepada orang lain, ya. Sekarang broadcast message WA gampang kan. Yang tidak sempat ketemu kita cukup video call, yang di kampung dan seterusnya. Mohon maaf. Mungkin yang pernah kita sakiti, ya. Orang yang kita sakiti nggak sadar misalnya, tapi kita merasa pernah nyakiti dia, minta maaf. Sesama jamaah saling memaafkan, sesama suami istri saling memaafkan, anak kepada orang tuanya minta maaf, orang tuanya kepada anaknya memaafkan, dan seterusnya. Sehingga hati ini lebar, maka nanti lebaran gitu ya. Baik Bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka puasa kali ini jadikan menjadi puasa yang terbaik Bapak sekalian. Nah, ini komitmen keimanan sebagai manifestasi nilai transendensi. Jadi dalam perspektif teologi Islam, ya, konstruksi bangunan keimanan seorang muslim itu meliputi dimensi batiniyah dan dimensi lahiriah. Lahiriahnya bagus, batiniyahnya juga insya Allah bagus. Atau batiniyahnya bagus, lahiriahnya juga cakep, ibadahnya cakep, orangnya juga cakep. Ya. Kalau kita rajin wudu, ya, akan terpancar sinar wajah wudu kita. Kalau ahli ibadah, mestinya terpancar, insya Allah terpancar juga kepada wajah-wajahnya.
nggak butek gitu wajahnya, dipandang itu enak ya. Nah coba kalau misalnya batiniahnya bagus, tapi masya Allah sama orang nggak mau senyum. Coba seganteng apapun kalau nggak mau senyum, ketemu cemberut aja misalnya, bagus nggak? Nggak bagus ya. Nah itu cerminan dari hati yang baik, terlihat dari mukanya juga yang bersinar. Masya Allah. Coba kalau kesel aja sama orang, bawaannya kesel mulu, ngelihat orang lain salah mulu ya, ngelihat orang lain salah mulu, pasti tercermin melalui wajahnya juga tidak baik terlihatnya ya. Masya Allah. Tapi cermin hati yang baik, maka tutur katanya pun baik. Jadi kalau ada orang yang tutur katanya sumpah serapah mulu, pasti hatinya juga tidak baik. Itu gampang ya. Ada dikit-dikit salah mulu ya, nggak mau introspeksi diri tapi ngintrospeksi orang lain, gagah banget gitu ya. Ya nggak begitu. Jadi kalau saya memberikan rumus dan sering saya sampaikan, semakin orang itu alim, semakin dia ahli Al-Quran, semakin dia ahli hadis, semakin ahli fikih, semakin dia sedikit menyalahkan kesalahan orang lain. Jadi kalau ada, mohon maaf lahir batin, ulama yang sumpah serapah di dalam ceramahnya, itu hatinya tidak bersih itu. Cari ulama yang benar, yang lurus, ulama yang betul-betul ulama, bukan ubaru. Yang ulama mesti setiap ngomong tutur katanya itu mutiara. Masya Allah. Kalau ada habib, kalau ada ulama, ada kiai, sumpah serapah mulu gitu, ya sudah, itu jangan dipanuti, nggak usah diikuti. Ya, cari ulama-ulama yang betul-betul hatinya bersih ya. Baik Bapak sekalian dimuliakan Allah, karena sudah ini slide terakhir. As-siyamu junnah wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wa la yaskhab fa inna syabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni imru'un shaim. Ini penting. Iya. Ibadah kita diharapkan melahirkan pribadi-pribadi muslim yang memiliki pribadi yang tangguh, sabar, ikhlas, tadi itu bertutur kata yang baik, dan semuanya itu ada di puasa. Puasa itu kata Rasul, as-siyamu junnah, puasa itu perisai. Kalau pengen merasakan bagaimana rasanya lapar, maka puasa. Kalau pengen penyucian diri, amalan yang hebat adalah puasa. Kalau pengen tidak rakus, serakah, takabur, maka puasalah. Masya Allah, puasa itu junnah, menjadi tameng. Kalau ada yang pelit, puasalah. Oh ternyata nggak enak ya, kelaparan, maka dia berbagi. Oh ternyata tidak enak yang ngomongin orang, maka kita kan sering ngomong begini, maaf ya sekarang saya lagi puasa, saya nggak mau berantem. Begitu sudah maghrib, ayo kita berantem. Ya nggak begitu. Diamalkan bukan hanya di puasa saja. Ada yang ngomongin orang, maaf ya bu, saya lagi puasa. Ana shaim. Ini hadis ini ya. Wa idza kana yaumus shaim ahadukum fala yarfuth. Kalau kita berpuasa ya, maka janganlah kita berkata keji, jangan berkata jorok ya, jangan berkata fasik ya. Jika ada orang yang mencerca, memerangi kita, menggunjing kita, menggibah kita, apa kata Nabi? Maka katakan aku sedang berpuasa. Ada orang yang memerangi kita, oh banyak sekali kan? Oh udah biarin aja gitu, biarin aja. Itulah makna puasa yang teologi puasa itu di situ. Ya, Masya Allah.
Karena kita tahu bahwa orang yang mendolimi kita, menggunjing kita, sesungguhnya kebaikan dia sedang ditransfer kepada kita dan keburukan kita diambil oleh mereka. Maka carilah banyak-banyak orang yang menggunjing kita. Bapak sekalian dimuliakan Allah, itulah hebatnya puasa. Kalau kita mau tawadhu, puasa. Kalau kita mau nggak rakus, puasa. Kalau kita masih takabur, puasa. Kalau kita sulit sedekah, puasa. As-siyam junnah, kata Rasul. Puasa itu sebagai perisai. Wallahu a'lam bishawab. Yang benar dari Allah, yang salah atas kedhaifan dari saya pribadi. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau masih ada memungkinkan waktunya, silakan ada tanya jawab.